Siapapun yang jadi korban kita akan bantu. Makanya melalui media konferensi itu kita menghimbau kepada orang tua untuk berani menangkap penjahat ini, melaporkannya. Ya, siapapun kita akan bantu. Katanya sih dia baru tertangkap katanya. Ya, yakinlah kamu dalam keadaan aman. Kita akan tetap memberikan bantuan hukum. Jadi kepada semua santri dan orang tua yang masih belum berani melapor, agar segera hubungi kami. Inilah keluh kesah dari ayahnya. Jadi Pak pengacara, laporan polisi itu sudah dibuat dia sebelum Anda tahun 2024. Berarti laporan polisi sudah dibuat bulan berapa? Coba bayangin, Juni 2024 baru sekarang, ya begitu lama. Ini di Polres Pati ya? Di mana ini Polres Pati? Mungkin Kapolresnya pun udah ganti waktu itu ya. Oke. Saya mau tanya deh, nggak usah takut deh ya. Saya mau tanya, kenapa akhirnya kau jadi minta bapakmu juga untuk mengaji? Kenapa akhirnya kau mengambil sudah 3 tahun kau diperlakukan begitu? Kenapa akhirnya kau jadi ya udah lapor polisi? Kenapa? Ya semuanya tidak ada korban lagi. Teman-teman saya tidak ada yang bernasib seperti saya. Tidak ada yang berani. Oh tidak, semoga tidak ada yang korban gitu. Tidak ada yang senasib begitu. Oke, jadi itulah mulai sesudah 3 tahun dia melakukan itu sama kamu, barulah akhirnya kamu berontak gitu ya, berani ya, cerita ke bapaknya ya. Terima kasih. Jadi demikianlah secara singkat kronologi, dan katanya cewek di pondok itu ada 100 lebih ya. Semua santriwati itu juga pada saat itu 700-an. Cewek berapa? Berapa? Cewek 400. Waduh, dianya aja udah 3 tahun. Dia sendiri melihat dari tahun 2008 ya. Ya, mau tiap malam ganti santri dibawa ke kamarnya. Jadi kita menghimbau kepada orang tua dari santri yang mungkin anaknya jadi korban agar berani bicara, ya. Yakinlah, dia sudah, katanya sih dia baru tertangkap katanya. Hei, siapa namamu siapa? Asyari. Asyari siapa? Asyari. Asyari siapa? Ya Asyari itu memang sama saya Asyari. sing di Kiai mana kamu? Cekal Kiai mergopo. apa? Betul Kiai. Ponpes apa? Cekal mergopo. Tangkap karena apa? Enggak bisa ngomong. Karena pencabulan saja. Hah? Katanya pencabulan, Pak. Oh, katanya pencabulan. Oke. Kalau katanya oke. Yo, clear. Clear. Ya, yakinlah kamu dalam keadaan aman. Kita akan tetap memberikan bantuan hukum. Jadi kepada semua santri dan orang tua yang masih belum berani melapor, agar segera hubungi kami, Hotman 911, dan juga pengacara teman kita di daerah. Itulah inti dari konferensi hari ini. Silahkan pertanyaan. Dari mana? Oh, silakan. Nama silakan. Mohon maaf ya, ini biar ditambahin temanku, biar booming seperti itu perjuangannya ini. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Hotman. Perkenalkan, saya Cak Ulil dari Aspirasi Pati. Itu ada gerakan santri yang namanya Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi. Alhamdulillah selama ini sudah memberikan bantuan secara gratis kepada teman-teman santri, dan akhirnya pada saat tanggal 2 Mei kami sudah gerah, kami sudah gatel karena mendengar berita semacam ini kok berlarut-larut, tidak tertangani sama sekali dan prosesnya lambat. Akhirnya tanggal 2 Mei kami mempunyai aksi unjuk rasa di depan Ponpes, dan dari kejadian itu sampai viral seperti ini. Alhamdulillah sahabat saya Mas Ali juga mengawal para korban, dan kami dari Aspirasi juga mengawal proses hukum dan memberikan bantuan pengaduan hukum secara gratis. Semoga hari ini Bang sudah tertangkap. Kemarin memang ada indikasi tersangka melarikan diri. Ya, tadi malam tersangka sudah tertangkap Bang. Sudah ya. Ya, terima kasih. Kita langsung sudah pakai baju oranye. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Polres Pati dan jajarannya, bil khusus Resmo Pati yang sudah menangkap tersangka.
Semoga dengan adanya presidensi dari Bang Hotman, kita tegakkan hukum seadil-adilnya, Bang. Terima kasih, Bang Hotman. Jadi kita semua ucapkan terima kasih, ada 2 pahlawan di sini dari daerah, ya, 1 aktivis santri ya, 1 lagi pengacara yang berkat mereka lah kasus ini jadi terkuak. Kami hanya memfasilitasi. Silakan tadi Ibu dari mana? Dari mana? Ya. Ya, pertama para korban harus berani ngaku. Kita akan kawal, kita akan viralkan terus menerus, karena di Indonesia ini no viral no justice. Biasanya kalau Hotman yang viralkan sampai ke istana nyampe semuanya. Kebetulan itu yang di istana itu mantan klien saya lama, sama polisi-polisi juga kalau ada di akun saya agak sedikit khawatir, karena hampir semua ya. Dan juga mereka tahu kita ini nggak mau sembarang membuat tuduhan, benar-benar harus yang ada buktinya. Kita tiap hari dapat pengaduan, kita sangat selektif. Jadi yakinlah kasus ini bekerjasama dengan rekan-rekan dari Pati ya duluan ya. Kita akan sama-sama banting tulang. Sekarang tim saya lagi di Lombok yang kasus Radit yang dituduh membunuh pacarnya, nggak ada bukti sama sekali. Sudah ditemukan dia pingsan, 20 luka di tubuhnya, handphonenya masih bunyi di tempat lain. Berarti ada pelaku. Jadi hanya psikolog yang pendapatnya bisa muter-muter mau dipakai menghukum orang. Itu tim saya siapa sih, Putri ya, itu semua jujur bayar ongkos masing-masing. Yang di Pati, di Batam ya, Bangka. Yang si narkoba. Batam tuh di Batam itu juga kita ikut di sana yang baru terjadi 3 hari tapi dihukum mati. Ya syukur di PT pun sudah berhasil hanya hukuman 5 tahun. Jadi sekali lagi kalau kita kawal terus biasanya aparat hukum akan lebih hati-hati. Kira-kira begitu. Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati telah terjadi tindak pidana dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS, umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Telogosari 05, RT, RW 01, Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat, masuk ke kamar korban, kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan, yaitu dengan cara meraba, memeras, dan mencium, kemudian memegang alat vital, kemudian korban disuruh memegang alat vital pelaku sampai mengeluarkan cairan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit. Setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian. Kemudian ungkap kasus yang kita lakukan setelah melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi, kemudian menetapkan tersangka, penyidik melakukan pemanggilan pemeriksaan. Namun di perjalanannya si pelaku ini mangkir dan melarikan diri. Kemudian tim daripada Polresta gabungan dengan Polda dan juga Resmob Mabes Polri melakukan upaya penangkapan, dilakukan di Wonogiri, tepatnya di
Masjid Agung Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2026. Jadi 2 hari setelah mangkir atau melarikan diri, 2 kali 24 jam, tim Resmob dan Jatanras Polda Jateng dan Resmob Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan tersangka. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan, 1 buah kerudung warna hitam polos, 1 BH warna hitam, 1 celana dalam warna hijau, 1 buah lengan panjang warna hitam polos, 1 bawaan rok plisket panjang warna abu-abu, kemudian 1 buah handphone milik korban. Tersangka adalah Saudara AS, umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di Desa Telogosari, RT 05 RW 01, Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati. Kemudian pasal yang disangkakan dari dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual, yang pertama adalah pasal 76 huruf E, junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Yang kedua, pasal 6 huruf C, junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Yang ketiga, pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan pidana maksimal 12 tahun. Adapun anatomi kasus ini, bahwa berdasarkan LP tersebut yang tadi saya sebutkan di atas, korban adalah 1 anak daripada anak pelapor sendiri. Adapun saudara tersangka adalah Saudara AS, alamat tadi yang kami sebutkan. Adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Kemudian tempat kejadian perkara ada di Ponpes TQ, di alamat Bagangan. Adapun saksi-saksi yang sudah kita periksa, 1 saksi pelapor, saksi kakak korban, 4 saksi dari pengurus yayasan, yaitu Yayasan Pondok Pesantren TQ, kemudian 1 saksi dari keluarga Saudara AS atau pelaku, kemudian 1 saksi dari alumni santriwati, yaitu teman dari korban, kemudian 1 saksi wali murid santriwati dari Pondok Pesantren, kemudian 1 saksi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, 1 saksi dari Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenak, dan saksi ahli dari Universitas 11 Maret Solo. Barang bukti tadi sudah kami sampaikan beserta pasal-pasal yang disangkakan. Saya kira demikian rekan-rekan terkait dengan rilis dari kasus yang viral yang berhasil kita ungkap. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan semuanya dan masyarakat Pati pada umumnya, 2 kali 24 jam pelaku yang berusaha kabur bisa kita amankan. Sampai sekarang dalam kita amankan di Polresta Pati. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Kapolresta Pati atas pemaparannya. Untuk Bapak Kasat Reskrim nanti pada saat pendalaman saja ya. Pertanyaan awal media. Selanjutnya kepada Bapak Kamenak Kabupaten Pati, monggo Pak, silakan untuk statementnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres Pati, yang saya hormati Pak Humas Polda Jateng, Pak Kasat Reskrim dan Pak Kapolres dari Dinas Sosial. Yang pertama, sungguh kami sangat mengapresiasi atas cepat transparan dalam melaksanakan penyidikan, dan alhamdulillah ini sudah dilakukan bersama. Ini adalah satu bukti bahwasanya negara hadir untuk melindungi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwasanya Kementerian Agama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Kemudian yang selanjutnya, kami mengajak semuanya untuk betul-betul mengawal
proses ini sampai ke pengadilan, sampai tuntas. Karena apa? Karena kami semuanya prihatin Bapak dan Ibu. Ini sungguh sangat mencintai pesantren, yang mana pesantren itu adalah sebagai wadah untuk membentuk karakter anak. Oleh karenanya Kementerian Agama sudah mengambil satu upaya sinergitas. Yang pertama, pada tanggal 4 Mei kemarin, Kementerian Agama sudah melakukan verifikasi faktual di lapangan dan juga sudah evaluasi kepatuhan pondok pesantren, sehingga kami memutuskan merekomendasikan pondok pesantren TQ untuk dicabut izinnya. Dan alhamdulillah tanggal 5 kemarin, tanggal hari Selasa kemarin tanggal 5, alhamdulillah izin operasional pondok pesantren TQ sudah dinyatakan dicabut. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.